Oke, hari ini saya berada di Taman Krida Kudus, taman yang sangat dikenal oleh masyarakat Kudus. Oke, hari ini saya bersama tim PMKM Kudus, bersama 3S, bersama YK Entertainer. Kami akan melaksanakan event pada hari ini dengan tema Sinergi Peningkatan Kepedulian Kesehatan dan Sesama bersama PMKM Kabupaten Kudus, bersinergi bersama PMKM Prima Kudus, Hidroponik, Disbudpar, Palang Merah Indonesia. Oke, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Namanya siapa, Mas? Pagi, nama saya Muhammad Bayrokuddin. Oke, Bapak di PMKM sebagai apa ini? Saya sebagai, kebetulan diamanai sebagai ketua di PMKM ini. Ada pertanyaan ini dari kami, arah dan tujuan mengadakan event ini apa ya? Oke, yang pertama dari pelatihan hidroponik ya, karena kita kan temanya sinergi peningkatan kepedulian kesehatan dan juga sesama. Yang pertama itu ada hidroponik, ya tujuan saya untuk menambah keterampilan, wawasan, ilmu ya, dan juga ini bisa menjadi mensuplai kebutuhan pokok daripada anggota UMKM yang ada di Kudus. Siapa tahu di rumahnya ada pekarangan kosong yang bisa ditanami hidroponik ya? Gitu. Karena mengingat lebih praktis ya? Ya, bahan pokok sekarang kan lagi naik semua, kayak cabai, minyak goreng, pertalite sudah langka, gas melon entah di mana kan begitu ya. Gitu. Minimal kita bisa memberikan sedikit untuk mensuplai kebutuhan pokok sendiri gitu. Tentunya ditambah dengan produk yang sehat gitu. Dengan donor darahnya itu sendiri bagaimana? Donor darah ini tadi seperti kita kemarin kejadian ini, contoh di grup kita kemarin ada yang butuh darah, gitu, AB+. Nah seperti itu, terus sedangkan stok di PMI itu sudah tidak ada. Nah itu kan kita butuh cepat-cepat tapi stok nggak ada. Nah itu dari situlah kita awalnya, terus kita membuat coba kita donor darah, kegiatan sosial ya, niatnya untuk membantu memberikan harapan hidup untuk sesama. Oke, demikian ya Mas Iro ya tadi ya? Iya betul. Terima kasih atas penjelasannya semua sama-sama. Untuk sinergi peningkatan kepedulian kesehatan itu tadi ya. Semoga bermanfaat, PMKM bertambah produktif, produksi dan kreatif tambah kuat. Oke, hari ini saya berada di salah satu booth member PMKM Kudus. Selamat pagi, Bunda. Iya, pagi Bunda. Pagi hari ini membawa produk apa untuk digelar di acara event pada pagi hari ini? Kebetulan saya itu ada produk macam-macam. OJP itu dikenal dengan nama Omah Jajan Pakuita. Di antaranya ada kerupuk rambak kulit kerbau, ada kerupuk rambak kulit sapi, ada basreng, dan ada kerupuk usus. Juga ada aneka snack lainnya. Yang kami hari ini bawa kebetulan cuma ada 2 saja yang kami bawa, yaitu ini basreng yang dikenal orang sekarang lagi ngehit basreng ikan tenggiri Pakuita. Ini jajan terkini ya? Iya. Jajan kekinian gitu. Yang anak muda bilangnya wow. Ada 9 varian rasa. Oke, terima kasih Bunda sudah berpartisipasi di event pada pagi hari ini. Semoga sukses. Amin. Sukses bersama kita di PMKM Prima Kudus. Boleh nggak ini satu? Ini produk ini lagi. Lupa ya. Oh iya. Ini lemon. Ini lemon abi. Ini produk adik saya. Manfaatnya untuk yang gendut bisa kurus, yang keriput bisanya hilangkan keriput dan tambah cantik. Semoga benar-benar bermanfaat untuk kita semua dan tidak ada efek samping dan membuat kita benar-benar sehat ya. Amin. Lemon, produksi dari mana Bun? Produksi dari Jakarta ini. Semoga bisa bertambah laku ya, laris produk-produk yang dibawa Bunda siapa ya tadi? Bunda Ine nama saya. Bunda Ine. Terima kasih ya Bunda Ine sudah menjelaskan produk-produk yang dibawa pada pagi hari ini.
Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Boleh dikenalkan produk-produk yang dibawa dan Ibu dengan inisial siapa? Monggo. Perkenalkan, ini nama saya Sasi Wulandari. Untuk produk saya Sasi Snack, Bu. Oke. Di sini saya bawa olahan godong kersen. Godong kersen ya? Godong kersen itu yang biasa di jalan-jalan. Oh iya, iya. Terus ini saya olah jadi stick. Jadi godong stick. kersen. Oh, jadi stick berarti ini masuk kategori makanan ya? Iya, makanan ringan. Makanan ringan, oke, luar biasa. Ini kan belum banyak yang tahu. Iya. Untuk godong kersen itu yang banyak manfaatnya itu jarang yang tahu. Yang tahu biasanya kan buahnya, Bu. Buahnya, iya, iya. Ini godong kersen Godong malah kersen lebih juga banyak bermanfaat. manfaatnya, iya. Oke, luar biasa. Sambil memperkenalkan. Bisa berada di stand ya, stand dari PMKM Prima. Bisa hadir di acara pagi hari ini. Semoga membawa berkah untuk Ibu. Amin. Tambah laris produknya ya. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Selamat pagi, Bu. Saya masih berada di stand ini ya. Oke, saya mau tanya-tanya, mau kepo-kepoin ini produknya Ibu yang dibawa. Ibu ini dari mana? Bisa dijelaskan ini dari YK? Produk kita teh kotak, Iya. kita pusat di Blora dan kita owner ya. Jadi setiap Ibu wilayah owner. ada gitu. Ibu dengan nama siapa ini? Oh ya, nama saya Nancy Iya, Safriolina. bisa dijelaskan alamatnya Oke. dan produk-produk Ibu yang dibawa ya. Oke. Yang sudah bestseller apa bisa Oke. dijelaskan? Oke. Saya Nancy Safriolina, saya alamat di Kudus, Iya. di Gerbang Harapan, Gerbang Harapan. di oke. Mbae, Di Mbae ya. Gondang Manis ya. Iya. Oke. Keren. Di sini saya bawa produk teh kota. Teh kota. Teh kota kota. ya. Oh, teh kota. Teh Kak. kota Indonesia. Dan kita bawa ada seri blend, series, ada Yakult series dan ada varian teh series kayak gitu. Dengan varian berapa ini, Bu? Teh Ada kota. berapa ya, Kak? Semua keseluruhannya 24 ya, berapa? 24 ya. 24 apa lebih? Banyak ya, Banyak variannya sih, banyak lumayan. sekali. Oke, Iya. luar biasa Ibu. Oke. Sudah bersama dari PMKM Prima, semoga menambah produk Ibu tambah trending, tambah Amin. dikenal masyarakat Amin, dan oke. laris ya. Oke, Sukses, terima kasih. berkah untuk semuanya. Amin. PMKM Terima Prima kasih. Kudus. Halo, Hai. jumpa lagi dengan Ya, kita selamat pagi. dari PMKM Prima Indonesia. Oke. Di sini kita bersama-sama akan mewawancarai beberapa teman-teman DPC. yang ada di tim panitia PMKM. kita ya. Ya, di tim Kudus panitia ya. kita Oke, yang seru, perkenalkan yang dulu ya. cantik-cantik. Saya Kak Nugi bergabung sini dan Kak Dwi. siapa? Saya 3S dari 3S. YK Entertainer. Oke. Oke, hari ini saya mau wawancara bunda-bunda cantik dan panda-panda yang Ya, ganteng betul. ya, Ya. Kak Nuki. Oke. Hai. Tunggu ya wawancara kami. See you. See you. Selamat pagi Bunda. Pagi Semangat. juga. Semangat selalu. Dari PMKM Kudus ya. Ya. Oke, namanya siapa Bun? Saya Bunda Lili. Jabatannya dari PMKM apa ini? Saya sebagai sekretaris satu. Oh, luar biasa. Punya arah, tujuan mengadakan ini acara event di apa nih ya? Taman Krida Kudus. Krida Oke. Kudus, ya. Bisa dijelaskan, Bunda? Ya, kami dari PMKM Cabang Kudus pada hari ini tanggal 2 Juli 2022 kita mengadakan acara bersama ya untuk kita bekerja sama dengan PMI juga bekerja sama dengan pelatihan hidroponik. Iya, Kita oke. mengadakan ini pelatihan hidroponik dan juga peduli ke sesama dengan melakukan donor darah. Harapan kami dengan keberadaan PMKM di Kudus bisa membawa manfaat kepada seluruh masyarakat luas di Kudus terutama dan seluruh Indonesia pada khususnya. Oke. Pada Terima umumnya. kasih. Terima kasih Bunda atas Sama-sama. waktunya, atas penjelasannya dengan arah dan tujuan dari PMKM Prima Indonesia. Oke, kita ketemu lagi dengan PMKM Prima Indonesia. Di sini juga akan kita wawancarai beberapa dari personel dari pengurus DPC Kudus. Oke,
langsung saja kita wawancarai satu persatu. Baik, perkenalkan Pak, saya Nugi dari PMKM Kudus. Nah, Bapak selama ini menjabat sebagai anggota PMKM Prima Indonesia ini mungkin bisa menjelaskan dari beberapa hal program atau beberapa hal yang nanti akan disampaikan kepada semua masyarakat umum. Monggo Pak. Oke, selamat pagi juga. Ya, pagi. Ya. Nugi. Ya. Dan tim dari JK, Kak Win, dadah semuanya, sehat selalu, semangat selalu. Kami sebagai anggota dan sekaligus pengurus, kebetulan dan panitia hari ini dalam rangka sosial, berbagi kepada masyarakat, berbagi ilmu, berbagi darah untuk kelangsungan hidup sesama. Sip, luar biasa ya Kak ya. Oke, bagus. Untuk hal masalah kegiatan di PMKM Prima Indonesia DPC Kudus ini betul-betul sangat bermanfaat buat kita semua, terutama pelaku usaha dari kalangan bawah. Jadi kita ini bersinergi semuanya, dari semua produk-produk teman-teman PMKM, semuanya saling mendukung, saling memotivasi agar maju bersama, sukses bersama, untuk bersama. Kita semuanya saling memberikan informasi tentang produk-produk yang berkualitas. Terus masalah deal time, pesanan, pengiriman, selalu kita usahakan tepat pada waktunya. Karena kebutuhan masyarakat itu hampir setiap hari. Ya, urusan perut maklum, untuk makanan, untuk kebutuhan pakaian, bahkan untuk kebutuhan kecantikan, untuk kebutuhan kesehatan, untuk kebutuhan masalah tutorial, usaha, banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan dari masyarakat yang akan digali dari PMKM Prima DPC Kabupaten Kudus ini. Jadi itu yang saya sampaikan, mohon doanya supaya Prima berjalan bersama DPC PMKM Kudus. Semangat, maju bersama. Oke, semangat maju bersama. Itu yang disampaikan oleh Bapak Budi ya, bahwa sinergi peningkatan untuk sesama, untuk melayani kesehatan dan untuk berbagi bersama. Itulah PMKM Prima Indonesia Kudus Jaya. Oke, baik, kita akan berjumpa lagi dengan PMKM Prima Indonesia Kudus. Di sini saya ingin berbagi bersama dengan teman-teman semuanya yang ada di luar sana bahwa PMKM Prima Indonesia Kudus mempunyai banyak sekali produk-produk yang akan diberikan semua masyarakat supaya bisa mengenal dan mengerti apa itu PMKM Prima Indonesia Kudus. Nah, oke, kita akan bertemu salah satu, yaitu Bapak Arya. Silakan kenalan Bapak, silakan. Baik, nama saya Arya, salah satu distributor susu kambing dengan merek produk saya adalah Gomas. Di kawasan Kudus dan sekitarnya. Ada 4 kabupaten ya, kita membawai Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang. Ini sudah saya geluti sekitar 11 tahun yang lalu, dan alhamdulillah pelanggan kami sudah banyak, sudah pada mengenal dengan produk susu kambing yang dikemas dengan seperti ini, saset sama dus, dan berupa bubuk, praktis. Ya, seperti ini, dan manfaatnya luar biasa. Untuk kesehatan, ini manfaatnya yang jelas satu, bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya, sehingga kalis dengan penyakit istilahnya Jawa ya, seperti itu. Dan bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit. Oke, banyak sekali manfaatnya dari susu Etawa Gomas. Nah, itu beberapa yang sekedar produk yang disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di PMKM Prima Indonesia Kudus. Nah, bagi saudara-saudara, teman-teman yang ingin mau mendapatkan beberapa produk, yuk kita kunjungi aja di PMKM Prima Kudus. Nanti teman-teman akan bertemu dan bisa mendapatkan produk yang Anda butuhkan. Oke, sampai ketemu lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati
teman-teman dari PMKM DPC Padi ya, Pak Ketua ya Pak, serta pengurus dan teman-teman para pengurus mulai dari ketua dan seterusnya yang kami hormati, juga Bapak Ibu sekalian yang mulai bergabung ya dengan PMKM DPC Kudus yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan mulai dari pagi sampai siang ini bisa kita laksanakan dengan baik, dan ini sebuah pertanda bahwa semangat kita akan muncul kembali ya, semangat kita akan muncul kembali, dan terbukti saat ini teman-teman PMKM Kabupaten Kudus bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan kita anggap sempurna ya. Karena apa? Karena nggak ada duit tapi jalan gitu ya. Nah ini luar biasa ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk PMKM Kabupaten Kudus ya. Ini juga tentunya semangat dari Padi, teman-teman Padi dan teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, baru bergabung, dan inilah yang kami harapkan ya. Kalau kegiatan punya uang itu orang di jalan itu dipanggil itu bisa gitu ya. Tapi kegiatan nggak ada uang tapi jalan, ini yang luar biasa, dan PMKM itu luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan upaya dan semangat ini nanti akan menumbuhkan rezeki-rezeki yang tidak terduga juga ya. Kayak kemarin tiba-tiba Mas Dwi tiba-tiba naik bis rombongan ke Jakarta ya. Insya Allah nanti sebentar lagi akan berangkat lagi ya. Nanti mungkin yang lainnya akan lebih banyak, tidak hanya Mas Dwi doang ya. Tepuk tangan ini. Yang penting bagaimana kita membangun kebersamaan, membangun semangat ini untuk menciptakan satu ide-ide kreatif ya, di mana panjenengan adalah orang-orang yang mempunyai semangat yang berbeda dibanding dengan masyarakat yang lain, di mana panjenengan punya semangat untuk membangun sebuah kegiatan yang mendukung ya, kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan kegiatan-kegiatan lainnya di Kabupaten Kudus ya, di mana saat ini pemerintah sedang mempunyai program untuk pemulihan ekonomi masyarakat ya, di mana masyarakat yang kemarin 2 tahun lebih berdampak ya karena adanya pandemi, dan seluruh masyarakat banyak yang tidak bisa berkegiatan ya, utamanya yang bergerak di pariwisata ini sangat-sangat terkena duluan ya dampaknya. Pertama kali di bidang pariwisata ini tentunya juga panjenengan semuanya ya, karena PMKM ini adalah sebuah komunitas yang kebetulan konsen kepada pengembangan UMKM ya, betul ya, pengembangan UMKM ya, utamanya yang ada di Kabupaten Kudus saat ini. Dan UMKM ini tidak bisa berjalan sendiri ya, panjenengan tidak bisa berjalan sendiri, harus membangun sinergitas atau kebersamaan dengan pemerintah ya, dengan para pelaku usaha yang lain ya, utamanya produk-produk dari PMKM sendiri adalah produk UKM yang mempunyai peran yang sangat penting ketika wisatawan berada di Kabupaten Kudus ya. Mulai dari mereka datang ya, butuh minum ya, dengan buat minuman yang berbeda yang khas. Kemudian butuh makan, dengan juga mengolah makanan yang khas yang tidak ada di daerah lain misalnya. Terus kemudian juga ketika wisatawan pulang butuh oleh-oleh, jenengan juga menyiapkan. Nah ini tentunya menjadi perhatian kami ya yang ada di Dinas Budpar, di mana peran-peran panjenengan ini sangat mendukung sekali, mendorong sekali keberadaan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kudus ya. Tentunya nanti panjenengan ketika produknya sudah siap jual ya, siap jual itu artinya ketika sudah panjenengan punya kreativitas atau inovasi produk dan produknya itu sudah berizin atau ber-PIRT atau izin usaha yang lain ya, artinya produk jenengan sudah
siap untuk bersaing ya, bersaing karena apapun yang namanya wisatawan kita itu sekarang cerdas ya. Ketika mau membeli sesuatu pasti melihat ini sudah berizin apa belum, kadaluarsanya kapan ya. Seperti itu sehingga ini harus menjadikan perhatian panjenengan semua ya supaya ketika produk yang panjenengan hasilkan itu ketika kita bawa kemana-mana ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Mas Media itu upaya-upaya apa setelah PMKM ini mengadakan pelatihan gitu ya. Tentunya kita punya tanggung jawab moral ya bagaimana supaya produk itu juga dipromosikan ya. Tentunya ini ketika nanti panjenengan berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian ya dan UMKM, Koperasi dan UMKM ini di sana ada beberapa kegiatan-kegiatan ya. Makanya jenengan harus semangat untuk selalu berkoordinasi dengan OPD-OPD lainnya ya. Kalau di pariwisata itu ibaratnya produk jenengan itu sudah siap jual, nanti kami tinggal menjual. Ya. Bisa produk jenengan kami jadikan daya tarik. Apa daya tarik wisata itu? Daya tarik wisata adalah sesuatu yang menjadi magnet. Ya misalkan kemarin misalkan ini keong seruput misalkan ya, misalkan aja nih. Keong seruput itu kayaknya di Pati belum ada ya Pak, branding keong seruput ya, belum ada. Nah, ketika kita promosikan ya sampai ke tingkat nasional kemarin itu ya Mas Dwi tahu ya, keong seruput bawa 2 kintal, 4 kintal tuh habis belum waktunya. Gitu ya. Ini artinya bahwa kita mencoba untuk mempromosikan ya untuk bagaimana pasar kita terhadap keong seruput yang itu merupakan satu kearifan lokal ya, potensi kita ya yang ada di lahan-lahan pertanian dan lainnya yang diangkat oleh para petani gitu, yang bekerja sama dengan para pelaku usaha yang lain sehingga bisa dibuat sebuah menu makanan atau kuliner khas. Ya ini bahkan ada rencana teman-teman dari UMKM yang akan membuat dalam bentuk sebuah kemasan. Ya, jadi tidak hanya sekali dia bisa makan, tapi bisa dikemas ya. Syukur-syukur nanti tanggal berapa ya? Tanggal 7 itu Kemenparekraf sudah akan datang di Kudus untuk memberikan satu pencerahan tentang bagaimana ekspor. Ya, ini tentunya menjadi semangat kita ya. Menjadi wacana kita bahwa kita membuat satu produk itu jangan puas sampai saat ini ya, jangan puas hanya begitu saja ya. Kadang kan bahasanya kan produknya bagaimana dibuat sebuah kemasan yang cantik ya, ketika orang melihat produk kemasan itu sudah tertarik dan mereka tidak akan berhitung uang saya berapa yang saya keluarkan ya, seperti itu. Contohnya yang dulu saya ketika mengembangkan kopi ya di lereng Muria itu banyak orang yang ndak yoleh OOT, Butika ini nggak masuk akal ya begitu. Banyak yang mereka ironis ya. Tapi ketika kita punya semangat terus menerus secara istiqomah ya, termasuk panjenengan ini nanti kita harapkan ketika sudah ada pelatihan seperti ini ya jenengan harus istiqomah. Laku nggak laku jenengan harus membuat terus gitu. Tapi sambil jalan jenengan bangun jaringan ya, apalagi sekarang punya kekuatan media sosial ya, yang tentunya ini bisa memperluas pemasaran untuk memperkenalkan produknya panjenengan ya. Sekarang kalau boleh saya memberikan satu alternatif bahwa saya itu senang mendidik generasi bangsa yang mereka bisa membangun usaha sendiri. Bukan mereka ikut orang lain atau bekerja di tempat lain, tapi bagaimana mereka bisa membuat satu usaha tersendiri di rumah dan rumahnya itu juga jadi tempat produksi dan jadi ruang pamer. Ya, ruang pamer itu jangan bayangkan di dalam lemari yang cantik-cantik, bukan. Ini pun ketika jenengan menata sebuah kebun panjenengan atau pekarangan panjenengan atau lingkungan rumah panjenengan, jenengan bisa membuat sebuah ruang pamer. Yang di situ tentunya pasti dilengkapi dengan daya tarik wisata yang lain. Misalkan supaya bagaimana ya orang datang ke rumah saya itu betah gitu ya. Nah contohnya kan seperti itu, betah, oh ya saya harus
membangun komunikasi dengan teman-teman yang punya keahlian menata taman. Misalkan begitu. Saya harus membangun komunikasi dengan teman-teman yang punya kopi supaya orang ketika jagung tentang ini itu saya bisa nyuguh kopi, mereka kerasan, ngomong-ngomong belinya terus langsung banyak. Ya, jadi jenengan tidak bisa bekerja sendiri dan tidak bisa membangun usaha sendiri. Makanya harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Seperti kami membangun pariwisata itu kami membangun minimal 4 ini ya, 4 jaringan. Yang pertama pemerintah membangun pariwisata harus bekerja sama dengan masyarakat. Yang kedua dengan pelaku usaha yang lain atau dunia usaha. Yang ketiga ya bisa dengan perguruan tinggi karena di sana ada ilmu-ilmu atau mungkin tempat kita untuk penelitian-penelitian kita ketika kita punya inovasi dan kreativitas. Ya juga mungkin pembimbingan atau pembinaan. Yang keempat adalah dengan teman media. Jadi teman-teman ini yang sekarang sudah bangun usaha, jangan takut dengan media. Ya, kalau jenengan tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman media, jenengan kan sekarang punya media sendiri ya. Ada Instagram, ada Facebook ya, kemudian ada Twitter, itu panjenengan manfaatkan. Kalau jenengan yang kawula muda tidak bisa, ya anak-anak kita itu biasanya kalau kaum milenial itu sudah pinter banget gitu ya. Ini cara yang sederhana, karena dulu ketika saya semangat punya semangat untuk mengembangkan kopi. Kenapa saya mengembangkan Kopi Muria? Karena dulu saya merasa merasa ada sesuatu yang harus kami kembangkan di Kudus ini, karena di Kudus ini kalau kita hanya nyagerke wisatawan ziarah kita nggak dapat duit, nggak ada yang beli di tempat jenengan nanti, betul nggak? Betul apa betul Bu? Betul ya. Ya ada yang beli tapi sangat sedikit sekali, paling belinya berada di tempat-tempat ziarah di Colosan. Karena apa? Wisatawan yang ziarah yang kesini itu belum tentu wisatawan murni. Ya, kenapa kita katakan wisatawan murni? Karena mereka kadang-kadang perginya ke Kudus hanya untuk beribadah, berziarah. Jadi mereka jarang yang punya uang, yang bawa uang maksudnya. Justru Kudus ini adalah hanya untuk tempat tempat sampah. Kalau pengen bukti, ketika bus-bus itu macet ya sampai kebun ibu ke bawah, itu pasti ada sekelompok ini dus bekas makan, kelompok ini bekas daun-daun, kertas-kertas makan itu ya. Jadi kalau habis macet itu suka teman-teman bawa VR itu tak suruh ke bawah, itu ternyata banyak. Jadi kita tidak bisa nyagerke bahwa ketika kita membuat magnet yang jenengan buat ini, itu harapannya adalah orang-orang datang di Kudus membawa uang dan beli. Nah, itu teorinya pariwisata seperti itu. Jadi justru sekarang ini makanya kita mencoba untuk membuat satu kegiatan ya, yang kegiatan itu diisi oleh teman-teman semuanya. Saya masih punya PR. Ya dari dulu, dari 10 tahun yang lalu. Kenapa dandangan tidak diisi oleh orang Kudus? Ya, kenapa dandangan tidak diisi oleh orang Kudus? Itu berbalik arah dengan kami. Kalau pariwisata itu membuat satu produk, di mana produk itu harapannya orang lain datang di Kudus membawa uang dan beli, artinya apa? Artinya orang Kudus dapat duit. Gitu. Tapi kalau dandangan bagaimana? Orang luar datang di Kudus, uangnya orang Kudus diambil semua lalu dibawa ke tempat mereka. Ini PR-nya panjenengan semua loh. Karena kami tidak akan bergerak sendiri. Makanya ya, ketika dandangan nanti digelar, kemudian memang pemerintah itu memfasilitasi dengan uangnya panjenengan, uang masyarakat, maunya ya pemerintah dapat retribusi gitu. Nah rata-rata ini teman-teman yang untuk membayar retribusi itu agak ogah-ogahan gitu. Bener nggak? Nah makanya ini panjenengan saya mohon untuk bagaimana membangun sebuah usaha itu memang kemandiriannya yang kuat.
jangan terlalu nyagerke pemerintah. Karena pemerintah itu uangnya hanya sedikit, Bu. Hanya sedikit dibagi orang sekudus. Bayangkan ya, sedikit dibagi orang sekudus. Coba yang di Dinas Perinkop itu, yang ikut latihan hanya beberapa orang. Yang belum dapat kesempatan itu masih banyak sekali. Nah, makanya kenapa jenengan harus nyagarke pemerintah? Ya, makanya bismillah, ketika panjenengan punya semangat, jenengan harus meyakini sebagai orang yang beriman, ya, orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, ya, apapun agama kita harus meyakini bahwa apa yang kita perbuat pasti di situ ada rezeki. Percaya gak, Bu? Pak, percaya betul? Percaya ya? Percaya. Makanya kita harus berbuat terus, jangan sampai berhenti. Kuncinya itu satu, kadang-kadang kita sudah anget-anget apa itu namanya? Sudah membuat, lalu besok malas ada kegiatan, istirahat gitu ya. Makanya saya ketika saya mempromosikan kopi ini terus menerus, lah jenengan ketika punya ini, pokoknya yang jenengan jaga adalah jangan sampai jenengan ada jeda. Ya. Saya yakin kok jenengan misalkan punya semangat produk ini supaya laku bagaimana. Ya jenengan terus jangan nyagerke ini dia ambil orang lalu orang yang memasak. Jenengan harus punya ide-ide kreatif. Ya, saya sendiri sekarang di kantor itu kalau pagi itu saya karena pandemi kita harus sehat makan sayur. Teman-teman kantor tak ajak buat salad. Yang salah satunya adalah ini. Pernah nggak Bu jenengan sudah ngajari keluarga panjenengan untuk makan salad? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Belum. Sudah ya, tapi tidak istiqomah. Ya, belum istiqomah. Makanya biar panjenengan tidak gendut-gendut. Ya. Nah, ini manfaatnya ini. Jenengan nanti di rumah sudah punya tanaman ini, jenengan jualnya salad. Dipromosikan lewat online. Jangan yang mahal-mahal. Jenengan pertama kali jual untuk 3 bulan, jenengan jangan ambil untung dulu. Masih belum terkenal 6 bulan, jangan ambil untung dulu. Yang penting pokoknya kembali dulu. Tenaganya jenengan itu sudah dicatat oleh malaikat. Sesok rezekinya tak doli sok apan. Betul itu. Betul. Coba Bu Ine itu. Cerita itu Bu Ine. Ya. Dulu itu hanya bawa jamu, Bu Ine itu. Bu, saya punya jamu. Ini kok kayaknya baru ya, kasihan kalau saya nggak pesen. Tanya-tanya, Bu, saya punya produk rambak gimana? Laku nggak? Loh, gimana nggak laku? Rambak itu khas Kudus, punya sejarah. Ya kenapa tidak? Gini. Rambak kebo, ya Bu. Itu yang artinya makanan khas kearifan lokal yang punya literasi kuat. Kenapa? Rambak kebo. Kenapa kebo itu menjadi kekhasan Kudus? Ya karena zaman dulu Kanjeng Sunan Kudus itu sangat pluralisme, menghargai agama Hindu. Ya, ketika beliau mensiarkan agama Islam, di depannya ada kelenteng, lalu beliau memerintahkan untuk tidak menyembelih hewan yang disembah oleh orang Hindu. Akhirnya makanya orang Kudus nyembelihnya adalah nyembelih kebo. Ini punya literasi tersendiri, sudah jadi daya tarik wisata itu. Ya. Nanti ini juga dibuat, ya. Ini dibuat misalkan, kenapa ini harus salad? Kira-kira siap nggak ini ibu-ibu PMKM ini untuk menggelorakan ini makanan salad? Makan salad keluarga? Ya, ayo coba nanti di WA-nya nanti harus ada itu setiap pagi ya. Tiap pagi nanti Bu. Nanti coba siap pagi. Saya kan suka ngupload itu ya. Ya tradisional, alah timun, tomat, pakai ini, pakai telur separuh. Sudah jadi. Ini nanti beli jagung juga kalau di pasar itu dapat 3 itu 5.000 ya toh. Nah, itu kan sudah 3 hari.
Ya kan? Jadi ganti sarapannya ibu-ibu dengan salad. Ya, nanti apalagi saladnya, apalagi syukur-syukur ada buah, ada semangkanya sedikit. Beli semangka 1 iris itu untuk berapa hari itu ya? Itu coba nanti di WA grup nanti saladnya di itu nanti yang bagus tak sabari nanti. Setuju ya? Yang bagus disabari nanti. Nah itu, jadi budaya makan salad. Ini karena apa? Karena kami juga punya kewajiban untuk mendorong masyarakat supaya sehat. Ya. Supaya sehat. Terus kemudian yang kedua, bagaimana tetap dikembangkan karena kita masa pandemi menuju endemi, ya menuju endemi ini harus ada minuman-minuman rempah yang sehat di tempat kita. Di rumah saya sekarang sudah ada tanaman itu. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, dan kuncinya organisasi itu di mana? Di mana organisasi itu kuncinya? Organisasi, organizing, digerakkan. Menggerakkan. Ketika PMKM ini tidak ada gerakan, berarti PMKM ini adalah organisasi yang pasif. Nah, makanya kalau buat organisasi, saya nilainya hanya gampang. Bergerak nggak itu? Nah, ini sekarang PMKM bergerak, tepuk tangan ini luar biasa. Punya kegiatan, ibu-ibunya punya produknya berkembang, mengikuti pelatihan, mengikuti pameran ya. Makanya kemarin itu kenapa saya beranikan untuk ayo yang penting ada perwakilan tuh PMKM gitu. Paling tidak ketika Mas Dwi ikut 1 orang itu pulangnya tuh bawa cerita gitu loh. Oh ternyata kita tuh harus seperti ini, produknya harus seperti ini gitu. Kemasannya harus bagus lah. Caranya bagaimana ya bisa ngemas bagus? Nah nanti denger komunikasi dengan temennya biar di Jawa Tengah bisa ikut. Makanya kalau buat produk itu jangan diem Bu, ya sisihkan waktu kita tiap hari untuk berpikir inovasi. Siap nggak kira-kira? Betul. Ya, harus ada berkembang ya. Terus yang kedua ya, jika produknya penjenengan tidak ada perubahan berarti jenengan gagal. Setuju nggak kira-kira? Ini menurut saya sendiri loh, bukan teori loh. Sama dengan ketika saya di pariwisata. Kalau di pariwisata ini setiap tahun tidak ada perkembangan, baik kemajuan destinasi, SDM-nya, kantornya ya celotele gitu ya. Ya berarti kita gagal. Panjenengan sama, ketika produknya panjenengan niki pun derek latihan kok sesuk mau latihan tok kebune ora ono, hasil ora ono ya sudah. Gagal jenengan. Jenengan mau gagal apa mau sukses? Mau sukses atau gagal? Yang diem ini antara gagal dan sukses ini. Ya saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip saya itu semangat, pantang menyerah gitu ya. Terus kemudian harus meyakini bahwa tangan kita bergerak, di situ ada rezeki. Kaki kita melangkah 1 langkah, di situ pasti ada rezeki. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain, tidak ada yang hilang. Karena sesuatu yang kita perbuat untuk orang lain sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana PMKM? Luar biasa, terima kasih. Demikian liputan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua tim panitia dari PMKM Prima Kudus. Terima kasih kepada Hidroponik. Terima kasih kepada Disbudpar. Terima kasih kepada Palang Merah Indonesia. Sehingga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Demikian liputan pada pagi hari ini. Saya yang bertugas, Tri S, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.